Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojanologi. Santai mesti cincai, fokus harus serius. Lagi-lagi masalah di negeri ini tinggal di kita. Tinggal di kita nih. Kita hari ini sedang berhadapan dengan proses untuk memajukan negeri ini. Tetapi juga dinamika tentang perdebatan. Satu tidak suka ini, satu tidak suka itu. Kenapa sih kita hanya berpikir bahwa kalau gua kagak sekolah, maka gua gak pantas menjadi pintar. Gue banyak belajar tidak hanya dengan orang yang punya titelnya banyak, gelarnya bermacam-macam, atau punya jabatan yang ya tingginya luar biasa. Enggak. Gue banyak belajar dengan masyarakat, teman, dan sebagainya. Kemarin tuh ketemu sama Ojak, gue mikir-mikir tuh, boleh juga nih. Dia sedang mau menyebutkan bahwa gue boleh gak sekolah, tapi akal gue harus sarjana. Sikap Ojak nunjukin kepada kita semua, walaupun dia pengen ngasih tahu bahwa gua nggak kaya, tapi akalnya kaya. Dengan hanya satu handphone, dia kepengen menunjukkan kepada siapa aja. Gua harus tahu banyak tentang proses di negara ini. Melihat kenyataan-kenyataan sosial, budaya, ekonomi, politik. Pokoknya macam-macam deh. Luar biasa. Dan ini patut kita contoh ya. Segala sesuatu sudah disediakan sekarang, nggak ada alasan lagi kalau lu miskin, lu megang handphone yang mereknya ini dan itu. Kalau gue kepengen dapat ilmu, ya hari ini gue punya HP, ya tinggal gue rajin untuk melihat Google, melihat apa saja untuk akses informasi. Hari ini apa yang nggak ada di smartphone kita gitu. Nah ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa maju. Ini menurut saya. Menurut gue. Tapi kalau ceritanya lu hanya main game, denger nyanyi, ngegosip, ya nggak bakal maju. Padahal hari ini semua itu udah disediakan. Nah itu yang gue salutin dari seorang Ojak. Dia pengen nunjukin bahwa ya gue bisa dan harus bisa gitu loh. Dan kalaupun ada sinis, nah itulah lingkungan kita hari ini. Yang mau maju malah justru disinisin, ya kan? Pengen tahu ini, tahu itu biar pinter gitu. Ya ada yang ngusilin gitu loh. Tapi itu juga sebuah realitas yang kita ikut prihatin gitu. Tetapi mudah-mudahan saya yakin kemarin ya Ibel bisa belajar banyak. Saya juga belajar banyak tentang kenyataan yang sampai detik ini jadi hari-hari kita. Ada yang mau maju, satu yang ngantemin. Ada yang mau berubah, satu yang ngusilin. Sinis, intinya gitulah. Tetapi mudah-mudahan itu hanya kasus di sini, di cerita saya ini. Lu mesti liatin deh. Geli, menggelikan, tapi juga pelajarannya banyak sekali. Saksiin. Jalan-jalan, biasa. Serius amat lu, ngapain? Iya bro, biasa politik, biar ngerti dikit kita mau politik. Lalu politik lu ngapain nih? Politik ngomonginnya apa? Korupsi, bagi-bagi kursi, koalisi. Ini kita rakyat kecil mah nih. Nyari nasi cuy, nih ngojek lah buat anak istri lu. Aduh. Nih yang begini nih bro, kita ngojek, tetap ngojek. Iya. Tapi politik kita kudu pinter bro. Lu mau kita gini-gini aja? Agak. Nah, makanya. Gimana bang, menurut abang? Ya mungkin kali. Tapi ngomong-ngomong kalau gue jadi elit politik yang bandit, gue paling demen tuh. Rakyatnya polos, awam politik, nggak ngerti kebijakan itu apa, dampaknya apa. Kayak lu pada kan tetap pulang ke rumah. Harga cabai, harga bawang dan lain-lain di dapur sana, kan yang ngebuat kan elit politik, ya kan? Kalau seandainya minyak naik, kan juga elit politik yang nentuin. Pusing bini lu di rumah. Mak, ngeri kali pun. Hanya, oh belajar politik. Oh gitu ya bang ya. Bang, makasih bang ya. Mana lu? Belajar politik, jadi? Kaget, gue ngojek aja. Ya, kenapa? Kaget, gue ngojek aja. Ya, gitu doang. Yaudah bang, gue jalan dulu ya. Oke, hati-hati ya. Juga ngojek. Ya, assalamualaikum. Itu tadi bahwa yang dilihat Ojak soal politik. Faktanya politik itu penting untuk dipelajari oleh seorang Ojak.
Dan itu kenyataannya dia bisa harus pulang ke rumah, dan dia ketemu sama istrinya, ketemu dengan siapapun yang kalau nggak ngerti politik ya taunya hanya nerima apa adanya. Ya kalau kita nerima apa adanya nggak boleh ngeluh gitu. Nah kalau kita udah ngerti, setidaknya kita juga tahu apa yang harus kita suarakan dan kemana harus kita suarakan gitu loh. Dan kita banyak belajar dari Ojak. Lagi-lagi dia mengingatkan kepada kita semua bahwa ada kenyataan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan pelajaran-pelajaran seperti itu harus banyak kayaknya di negeri ini. Kalau enggak, nggak bakal maju sampai kapanpun. Dan saya yakin lu pada di rumah bisa ngambil hikmah kalau cerita-cerita masyarakat yang kepengen maju sedang mencari ruang untuk bisa meningkatkan kemajuannya. Dan saya berharap dari pemerintah khususnya, para wakil rakyat ya harus melihat kenyataan bahwa yang namanya rakyat tuh nggak bodoh. Dia menyaksikan, dia ngeliatin, dia membandingkan informasi. Dan dia punya penilaian dan itu harus dihargai. Dan tolong dihargai dengan buatlah kebijakan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, ya sesuai falsafah negara kita, Pancasila, sila 1 sampai ke 5. Ya jangan ditambahin lagi dengan sila-sila ambiar yang bikin kita jadi remuk, redam dan sebagainya. Ini sudahi. Negara ini sayang kalau kita gadaikan terlalu besar sejarah membentuk negara ini hanya gara-gara kita nggak saling menghargai. Dan kita belajar dari seorang Ojak tadi. Kita ketemu lagi di Ojanologi. Santai, mesti cincai, fokus, harus serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.